Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sinapsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Salam hormat, salam sejahtera kami haturkan kepada para penonton dan para subscriber setia Cahaya Islam yang selalu menonton dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kami. Kami sarankan kepada para penonton untuk menyantumkan pertanyaan Anda di kolom komentar, dan insya Allah apabila kami bisa di video selanjutnya kami akan menjawab dan membahasnya. Untuk pertanyaan kali ini masih datang dari subscriber setia kami. Saya bacakan dulu pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan dan penjabarannya tentang bermuamalah dengan bank dan sertakan dalil dan referensinya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, masalah bermuamalah dengan bank saya uraikan dulu perinciannya. Yang pertama yaitu masalah menabung di bank, yang kedua masalah transfer uang pihak bank, yang ketiga masalah penggunaan ATM, yang keempat masalah hutang dengan bank, yang kelima masalah penerima hadiah dari bank dan pegawai bank, kemudian masalah transfer dengan setoran tunai. Nah, mungkin masalah bermuamalah dengan bank tidak lepas dari yang saya sebutkan barusan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu masalah menabung di bank. Nah, hukum menabung di bank di sini diperinci menjadi 3 rincian. Yang pertama, apabila bertujuan untuk mendapatkan bunga, seperti halnya kita tidak mau menyimpan uang di bank terkecuali ada bunga, maka sepakat ulama kalau dalam kategori ini menghukumi haram. Mengapa? Karena ada unsur riba di dalamnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat kedua ayat 275. Kemudian yang kedua, apabila tidak bertujuan untuk mendapatkan bunga, hanya bertujuan untuk mencari keamanan, maka di sini diperbolehkan. Namun perlu kita ketahui bahwa kegiatan bank dalam mengembangkan setoran nasabah tidak lepas dari unsur riba, walaupun banyak hal lain yang dihalalkan menurut syariat. Dan apabila uang simpanan kita benar-benar digunakan untuk melakukan kegiatan yang bersifat riba, maka sama halnya kita telah membantu bank untuk melakukan hal yang haram. Sedangkan apabila kita membantu sesuatu perbuatan dosa, maka sama halnya kita melakukan dosa tersebut. Maka dengan alasan ini diharamkan menabung di bank. Untuk itu hindari kita bermuamalah dengan bank terkecuali dalam keadaan yang sangat-sangat mendesak, seperti halnya kita tidak ada penyimpanan lain selain di bank, atau tidak bisa menjalankan usaha terkecuali lewat pelantaran bank, maka di sini diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, kalau menurut pendapat Imam Al-Ghazali haram secara mutlak, maka sebisa mungkin kita menjauhi bermuamalah dengan bank. Itu menurut pendapat Imam Al-Ghazali. Kemudian masalah yang kedua, masalah transfer uang pihak bank. Nah, hukum transfer uang pihak bank hukumnya diperbolehkan dan bisa dikategorikan dengan 2 akad. Yang pertama akad hiwalah atau pemindahan hutang, di mana pengirim sebagai muhil, bank sebagai muhal aleh, dan penerima sebagai muhtal. Apabila terjadi transaksi pembayaran dari pihak pengirim ke pihak penerima. Nah, yang kedua, bank berstatus sebagai pihak yang diamanati untuk menyampaikan uang kepada penerima. Nah, di sini bank boleh menggunakan uang tersebut dan mengambil keuntungan dari uang itu apabila ada izin dari pihak pengirim. Dan uang kiriman di sini disamakan dengan qardu atau hutang bank kepada penerima. Nah, karena itu bank diharuskan untuk menyampaikan uang tersebut kepada orang yang dituju oleh pengirim, yaitu penerima. Nah, dalam kategori ini bank dinyatakan sebagai domin atau pihak yang bertanggung jawab. Kemudian masalah yang selanjutnya yaitu masalah penggunaan ATM. Nah, hukum penggunaan ATM memicu pada penyimpanan uang di bank. Mengapa? Karena si pengguna ATM diharuskan menyimpan uang
atau menyimpan tabungan terlebih dahulu. Bukankah seperti itu ya? Kemudian yang selanjutnya masalah transfer dengan setoran tunai. Nah, hukum transfer dengan setoran tunai diperbolehkan apabila tidak terjadi riba, dan uang yang bercampur dengan uang riba di bank tidak dihukumi haram. Kemudian yang selanjutnya itu masalah hutang kepada bank. Nah, masalah hutang kepada bank karena ada unsur riba, maka di sini haram secara mutlak, baik itu dalam keadaan madarat ataupun tidak. Mengapa? Karena menyangkut masalah riba. Kemudian yang terakhir masalah pegawai dan penerima hadiah dari bank. Nah, maka pegawai dan penerima hadiah dari bank di sini hukumnya sama saja, kita bermuamalah dengan orang yang kebanyakan hartanya, yaitu kebanyakan hartanya banyak yang haram maksud saya, dan bisa diuraikan dengan dua kategori. Yang pertama, bisa dihukumi haram apabila kita yakin bahwa barang yang diterima itu dari hasil riba, dan kedua bisa dihukumi makruh apabila kita ragu-ragu tentang kehalalan dan keharaman barang tersebut. Nah, mungkin sekian uraian yang saya bisa jabarkan. Untuk referensinya bisa dilihat secara jelas. Yang pertama dari kitab Fathul Mu'in juz 3 halaman 64, kemudian dalam kitab Fathul Mu'in Nahdlatul Thalibin juz 3 halaman 65, kemudian dalam kitab Asbah wan Nadhair juz 1 halaman 175, kemudian dalam kitab Faidul Qadir juz 5 halaman 342, kemudian dalam kitab Hasyiatul Jamal juz 13 halaman 104, kemudian dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 149, kemudian dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj juz 26 halaman 105, Fathul Mu'in juz 3 halaman 26, Fathul Mu'in juz 3 halaman 7, I'anatul Talibin juz 3 halaman 26, I'anatul Talibin juz 3 halaman 21. Itulah referensi dan redaksi yang saya ambil dari kitab-kitab tertentu. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahannya. Mohon maaf juga kepada pihak-pihak yang tersinggung. Mungkin saya melihat pada kata qulil haq walau kana murran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.